Shalom, saya Febri Hansaguna, NIM 20 02130041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dasar utama dan sikap dasar serta keterampilan dasar dalam pengembalaan. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengembalaan. Pengembalaan adalah penerapan khusus Injil kepada jemaat secara pribadi, yang dimana dalam pengembalaan itu adalah pekerjaan yang di dalamnya si pelayan sadar akan akibat yang ditimbulkan oleh percakapannya atau khotbahnya atas kepribadian orang. Dan tugas dari pengembalaan ini adalah untuk menolong orang satu persatu untuk menyadari bagaimana hubungannya dengan Allah dan mengajar orang untuk mengakui ketaatannya pada Allah dan sesamanya dalam situasinya sendiri. Pengembalaan adalah mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu persatu, mengabarkan firman Allah kepada mereka dalam situasi hidup mereka sendiri, melayani mereka sama seperti Yesus melayani mereka, supaya mereka lebih menyadari akan iman dan perwujudan iman di dalam kehidupannya sehari-hari. Dasar utama pengembalaan. Yang menjadi dasar utama dalam pengembalaan ialah segala segi hubungan antara konselor dengan pribadi atau orang lain yang bisa disebut dengan konseli. Sebagai orang Kristen, hendaknya kita senantiasa dipimpin dan dibimbing oleh apa yang dilakukan Yesus Kristus, dan yang menjadi dasar dari segala macam pengembalaan, terkhususnya di dalam pastoral counseling, ialah janganlah menghakimi orang lain. Karena pada dasarnya tugas dari pengembalaan itu adalah untuk membantu orang lain. Jadi kita tidak perlu untuk menghakimi orang lain. Dan selanjutnya, dalam pemberian nasihat kepada konseli, janganlah konselor terlalu terhanyut ke dalam perdebatan dan argumentasi. Karena biasanya dalam setiap argumentasi pasti ada sikap memisahkan diri dan mempertahankan diri. Jadi hindarilah berargumentasi dengan konseli, karena pada dasarnya konseling adalah eksplorasi yang terdalam terhadap dunia perasaan dan pengalaman konseli. Selanjutnya adalah sikap dasar pengembalaan. Dalam pengembalaan ada beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang gembala atau konselor ketika menghadapi konseli. Dan menurut Totok S. Wirya Saputra, ada beberapa sikap dasar dari pengembalaan itu. Yang pertama adalah empati. Empati adalah sikap dasar pengembalaan yang pertama, terutama, dan menjadi dasar bagi sikap-sikap lain. Empati adalah suasana kebatinan dan cara konselor pastoral menghadapi kehadiran konseli. Dengan empati, konselor pastoral memberadakan diri secara total bersama dengan dan bagi konseli. Dengan adanya empati, seorang konselor pastoral pasti bisa menjadi penolong yang kreatif, efektif, efisien, dan konstruktif bagi konseli. Empati berbeda dengan simpati. Jika simpati, kadang kita pasti akan terhanyut kepada perasaan dan emosi konseli, sedangkan empati berbeda. Di dalam empati, konselor pastoral tidak boleh terhanyut ke dalam perasaan konseli, dan sebagai konselor pastoral pun harus tetap menjadi pribadi yang otonom dan netral. Kepribadian konselor pastoral harus tetap utuh dan tidak hilang. Itulah sebabnya konselor pastoral sebaiknya bukan berasal dari anggota keluarga maupun teman dekat konseli. Sikap empati dalam arti yang sebenarnya merupakan perwujudan dari sikap belas kasih atau cinta kasih sejati tanpa batas, cinta kasih sejati yang muncul karena kita sadar bahwa kita menjadi anggota dari keluarga yang sama. Yang kedua adalah percaya kepada proses. Percaya pada proses juga merupakan
pengejawatan dari sikap empati dan terkait dengan sikap tertarik. Dalam hal ini, konselor pastoral memasuki krisis kehidupan konseli secara penuh dan utuh. Percaya pada proses, terutama berkaitan dengan waktu yang dipakai oleh konseli untuk memproses krisisnya. Karena pada dasarnya, setiap krisis kehidupan itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Dan ketika kita memasuki krisis kehidupan konseli, secara penuh kita pasti dapat menikmati prosesnya. Karena kita tidak tahu bagaimana proses itu terjadi pada setiap orang dan bagaimana krisis itu datang dan pergi, karena setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sebagai seorang konselor pastoral harus percaya kepada proses, karena setiap proses itu berbeda-beda. Jadi pada intinya, seorang konselor pastoral tidak boleh mempercepat atau memperlambat proses krisis, karena itu tergantung kepada si jemaat atau konselinya. Jadi tugas seorang konselor pastoral adalah menikmati setiap proses dari krisis tersebut. Yang ketiga adalah spontan. Secara psikologis, salah satu sikap orang yang sehat adalah spontan. Semakin spontannya seseorang, maka semakin sehatlah dia. Dan sebagai seorang konselor pastoral, seharusnya kita harus lebih sehat daripada konseli. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya apabila konselor pastoral memiliki sikap yang lebih spontan daripada konseli. Dengan sikap spontan, konselor pastoral dengan cepat dan tepat dapat memasuki dan mengikuti irama serta dinamika krisis yang dialaminya oleh konseli. Karena dengan adanya sikap spontan menolong seorang konselor untuk bersikap luas dalam menghadapi segala gejala kehidupan konseli, dan sikap spontan mendorong konselor pastoral untuk secara bebas dan tepat menghadapi pengalaman dan segala macam pengungkapan konseli. Dengan begitu, diharapkan sikap spontan konselor pastoral dapat menular pada konseli, sehingga ia juga semakin spontan. Karena dengan bersikap spontan, konseli diharapkan dapat mengalami krisis kehidupannya secara kreatif dan efektif, sehingga konseli menjadi semakin sehat dan akhirnya bertumbuh. Yang keempat adalah terbuka. Sikap terbuka berkaitan dengan isi krisis konseli, karena setiap krisis memiliki isi, perasaan, penghayatan, gejala-gejala yang berbeda. Tetapi bukan berarti kita tidak akan melihat isi dan isi yang mungkin sama. Namun semua itu harus ditempatkan ke dalam metastory setiap konseli. Karena garis besar atau grand story dari setiap konseli itu pasti berbeda. Dengan adanya sikap terbuka akan membantu seorang konselor pastoral memasuki dunia konseli secara bebas tanpa prasangka, praduga, kecurigaan, stereotip, dan pemeo dan bias. Dengan adanya sikap terbuka akan menghilangkan semua hal-hal tersebut dan juga sikap hati-hati yang berlebihan dan menjaga jarak. Intinya, seorang konselor itu harus dengan lapang dada menghadapi apapun yang akan terjadi dan juga dengan lapang dada memasuki dunia konseli. Karena dengan sikap terbuka, konselor pastoral terdorong untuk menempatkan konseli sebagai pusat perhatian dari perjumpaan konselingnya. Karena tanpa adanya keterbukaan, maka semuanya tidak dapat berjalan dengan lancar dan akan menjadi perjumpaan itu menjadi diskusi dan perdebatan ilmiah. Dengan sikap terbuka, konselor pastoral tidak akan terkejut apabila menghadapi sesuatu yang aneh dan di luar kewajaran. Dengan begitu, seorang konselor pastoral tidak akan merasa jengkel ataupun kecewa apabila
hal-hal yang berada di luar harapan dan pikirannya terjadi. Dengan adanya sikap terbuka, seorang pastoral konseling atau konselor pastoral akan menjadi seorang yang bijaksana. Yang kelima adalah mengenal diri sendiri. Sikap kenal diri pada dasarnya mendorong seorang konselor pastoral untuk selalu bertanya pada dirinya. Seorang konselor pastoral yang bersifat reflektif atau berani merenungkan dirinya sendiri adalah seorang konselor pastoral yang baik. Dengan sikap kenal diri, konselor pastoral memakai konseling pastoral untuk menumbuhkan dirinya, namun bukan dalam pengertian manipulatif. Karena seorang konselor pastoral yang kreatif dan efektif biasanya juga menyadari semua perasaan dan pengalamannya sendiri. Dengan begitu, ia akan bersifat arif dan bijaksana. Dan apabila ingin menggunakan perasaan dan pengalamannya sendiri untuk menolong konseli, dengan sikap kenal diri ini, maka akan membantu konselor pastoral untuk tidak memanipulasi proses konseling demi kepentingannya sendiri. Dan apabila ketika pada saat proses konseling pusat perhatiannya telah bergeser, maka konselor pastoral akan segera menyadarinya dan apabila perlu menghentikan konselingnya dan menyerahkan pada pihak lain yang mungkin akan lebih efektif untuk melakukan konseling kepada konseli. Yang keenam adalah tulus hati. Sikap tulus hati juga disebut sebagai sikap asli atau otentik dalam pengembalaan. Sikap ini pada umumnya membantu konselor pastoral untuk tidak bersikap pura-pura ketika menolong konseli. Jadi seorang konselor pastoral tidak akan menjadi orang yang sombong dan berpura-pura sebagai dewa atau malaikat. Seorang konselor pastoral itu harus bisa menyadari bahwa dirinya adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Sikap tulus hati mendorong konselor pastoral bersedia bersikap jujur kepada dirinya. Memang penting karena hubungan konseling adalah kesetaraan. Dengan sikap tulus hati, konselor pastoral diharapkan dapat menjadi model bagi konflik untuk bersikap jujur, kritis, dan realistis terhadap dirinya sendiri. Karena dengan sikap lebih tulus hati dan jujur terhadap dirinya sendiri, maka dasar bagi pertumbuhan selanjutnya telah diciptakan. Yang ketujuh adalah integratif holistik. Sikap holistik merupakan sebuah cara pandang atau pola pikir yang dimiliki oleh konselor pastoral ketika ia mampu melihat konseli dalam seluruh segi kehidupannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual, dan tidak mengembangkan pola pikir yang terkotak-kotak. Dengan bersifat holistik, seorang konselor pastoral tidak memiliki krisis kehidupan secara sempit dan terpotong-potong, secara keseluruhan dan terintegrasi. Sikap holistik membantu konselor pastoral dapat membedakan semua aspek yang terkena dampak krisis. Sikap holistik membantu konselor pastoral untuk memahami keterikatan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Dan dengan sikap holistik mendorong seorang konselor pastoral untuk menggunakan secara kreatif dan efektif segala sumber yang ada dan semua sistem pendukung sosial dan keberagaman konseli. Dan pada dasarnya dari ketujuh sikap ini terdapat adanya keterikatan antara satu sikap dengan sikap yang lain. Sikap-sikap tersebut saling berhubungan, mengisi dan mempengaruhi. Setiap sikap
dapat dibedakan, namun sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari lainnya. Dan ketujuh sikap itu bagaikan sebuah pelangi. Jika salah satu hilang, maka pasti tidak akan disebut sebagai pelangi lagi. Dan sama seperti konselor pastoral, jika seorang konselor pastoral tidak memiliki salah satu sikap dari ketujuh sikap itu, maka konselor pastoral tidak akan disebut lagi sebagai konselor pastoral yang berkualitas prima. Selanjutnya adalah keterampilan dasar penggembalaan. Dalam penggembalaan ada keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang gembala atau konselor pastoral. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan. Dalam percakapan sehari-hari, kita tidak membedakan antara mendengarkan dan mendengar. Kita beranggapan bahwa keduanya memiliki arti yang sama. Padahal, sesungguhnya ada perbedaan antara keduanya. Mendengarkan berbeda dengan mendengar. Mendengarkan tidak hanya menggunakan telinga, melainkan juga dengan pikiran, perasaan, mata batin, dan hati. Mendengarkan harus dengan seluruh jiwa dan raga. Intensitas proses mendengarkan jauh lebih dalam daripada mendengar. Dalam mendengarkan ada relasi yang berkualitas dengan sasaran mendengarkan. Tidak dapat dilakukan sambil melakukan aktivitas lain. Jadi, mendengarkan itu perlu adanya relasi yang dalam antara pendengar dan yang didengarkan. Keterampilan mendengarkan juga kita pandang sebagai anak kunci utama untuk membuka pintu gerbang kehidupan konseli. Dengan kata lain, dalam proses perjumpaan dan berinteraksi dengan konseli, pertama-tama dan terutama konselor pastoral harus menggunakan keterampilan mendengarkan ketika membuka pintu gerbang kehidupan konseli. Yang kedua adalah mengarahkan. Keterampilan mengarahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan mengontrol, mengawasi, atau menentukan atau menguasai proses konseling. Konselor pastoral hanya mempersilahkan konseli secara konkret dan dalam sesi konseling pastoral. Sebaliknya, keterampilan mengarahkan terwujud dalam sebuah pernyataan permohonan. Konseling pastoral dapat memakai keterampilan mengarahkan untuk menolong konseli memusatkan perhatian dan pembicaraan kepada satu topik tertentu. Keterampilan mengarahkan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah keterampilan mengarahkan secara tidak langsung, yang artinya konselor pastoral mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan, dan yang kedua adalah mengarahkan secara langsung. Dan di sini konselor pastoral mendorong atau merangsang konseli untuk memperluas diskusi atau topik perjumpaan. Yang ketiga adalah memantulkan. Sikap empati membuat konselor pastoral menjadi cermin pemantul bagi konseli. Konselor pastoral menjadi cermin bagi konseli. Konselor pastoral dapat membantu konseli secara penuh dan utuh, jadi kita tidak hanya membantunya untuk melarikan diri. Jadi kita tidak membantunya untuk melarikan diri atau menghindari kenyataan, tetapi di sini kita harus bisa membuat konseli agar tidak ragu dengan pengalamannya sendiri. Sehingga konseli tidak ragu bahwa dirinya memang sedang mengalami kritis. Jadi diharapkan keterampilan memantulkan ini membantu dan dapat mendorong konseli belajar untuk menerima segala sesuatu yang dialaminya sebagaimana adanya. Yang keempat adalah meringkas. Keterampilan meringkas dipakai oleh konselor pastoral untuk menolong konseli melihat titik tambatan dan kaitan dari seluruh perjumpaan. Gunanya adalah untuk memfasilitasi perubahan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu bagi konseli, khususnya selama proses konseling, sehingga mencapai pertumbuhan
secara penuh dan utuh, sehingga berfungsi secara maksimal. Konselor pastoral dapat menggunakan keterampilan meringkas untuk menolong konseli mengambil kesimpulan atau ringkasan tertentu atas perjumpaan yang dilakukannya. Keterampilan ini dapat dipakai untuk mengawali perjumpaan kedua dan seterusnya. Keterampilan ini dapat dijadikan sebagai review perjumpaan sebelumnya dan melihat kembali apa yang sudah dilakukan memang lebih penting sebelum menyusun langkah selanjutnya, dan ini dilakukan untuk mendorong konseli memiliki komitmen tentang proses konseling, khususnya apabila dituntut suatu proses perubahan yang harus segera dilakukan dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah menantang. Dengan keterampilan menantang, konselor pastoral mengajak konseli agar bersedia bersifat realistik terhadap dirinya sendiri. Konselor pastoral mengajak konseli untuk berkonfrontasi dengan dirinya sendiri dan melihat kenyataan yang ada. Dan seorang konselor pastoral perlu menentang dirinya sendiri atau bersikap tegas terhadap dirinya. Jadi seorang konselor pastoral harus bersikap tegas pada konseli. Konselor pastoral dengan keterampilan menantang didorong untuk berani memberi umpan balik bagi konseli secara jujur dan terbuka. Konselor pastoral dapat melakukan penyingkapan diri untuk memberi umpan balik. Dan ingat, hal ini harus dilakukan secara hati-hati, bijaksana, dan dalam konteks perjumpaan yang dikonduksi untuk perubahan dan pertumbuhan. Keterampilan menantang dapat dipakai oleh konselor pastoral untuk mendorong konseli mengemukakan atau mengungkapkan apa saja yang ada dalam perasaan dan penghayatannya. Dan cara ini sering disebut dengan teknik katarsis, yang dimana konseli diminta untuk berani mengungkapkan apa saja hal yang dirasakannya yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketegangan batin yang ada, sehingga secara psikologis, konseli menjadi segar kembali dan dapat berpikiran jernih. Yang keenam adalah menafsirkan. Secara sederhana, keterampilan menafsir dapat diartikan sebagai mendorong konseli untuk menghayati krisis kehidupannya secara baru dan berbeda. Sebenarnya, keterampilan ini digunakan oleh konselor pastoral untuk membantu konseli agar dapat memberi dan menemukan makna dari pengalaman krisisnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memberikan informasi. Keterampilan memberikan informasi dapat disebut sebagai keterampilan memberi nasihat. Dan keterampilan memberi nasihat harus digunakan secara hati-hati dan bijaksana. Dalam proses konseling pastoral, konselor pastoral sering tergoda untuk memberikan nasihat secara sembarangan dan sering dilakukan tanpa memahami persoalan konseli dengan sikap empati. Pemberian nasihat itu harus dikeluarkan sebagai senjata cadangan apabila benar-benar diperlukan. Pemberian informasi harus dikeluarkan pada waktu dan kondisi yang tepat. Keterampilan memberi informasi biasanya digunakan ketika konseli mengalami kebingungan dalam proses pengambilan keputusan. Dan nasihat yang diberikan itu sebaiknya rinci, sederhana, akurat, tepat guna, dan mudah dilakukan. Nasihat juga diusahakan sedemikian rupa sehingga memang nyata dan sesuai dengan pengalaman konseli. Hubungan dari setiap keterampilan adalah kita dapat menganggap keterampilan ini sebagai sebuah spektrum, di mana masing-masing keterampilan dapat dibedakan atau memiliki ciri-ciri khas masing-masing, yang sebenarnya adalah satu keterampilan dengan yang lain, yang dimana setiap keterampilan itu tidak dapat dipisahkan, dan setiap keterampilan ini dapat dikombinasikan
dan digabungkan dan dilakukan pada sesuai situasi, kondisi, konteks, dan dinamika proses konseling pastoral yang selalu berubah. Jadi, sebagai seorang konselor pastoral, kita harus memiliki sikap atau keterampilan yang diperlukan untuk menjadi konselor pastoral yang berkualitas dan mampu menciptakan relasi yang berkualitas dan membantu konseli untuk memecahkan masalah yang sederhana. Demikian presentasi dari saya mengenai dasar utama dan sikap dasar serta keterampilan dasar dalam pengembalaan. Saya ucapkan terima kasih.